Gunakan logat orang Indonesia. Lina adalah wanita yang tumbuh dari keluarga sangat sederhana. Ia menikah muda dengan Arga, pria yang ia cintai sepenuh hati. Arga bukan pria jahat pada awalnya, hanya keras kepala dan mudah dipengaruhi orang, terutama ibunya, Ratna, sang mertua yang terkenal angkuh dan tajam lidahnya. Sejak hari pertama menikah, Ratna tidak pernah menyukai Lina. "Tamu ini cuma anak orang miskin, jangan berharap banyak dari keluarga kami." Begitu kalimat yang sering dilontarkan Ratna. Meski dihina, Lina tetap sabar. Ia merawat rumah, memasak, bahkan sering membantu toko sembako mertuanya tanpa dibayar. Karena baginya, keluarga adalah segalanya. Namun, kondisi ekonomi membuat Arga dan ibunya mendesak Lina untuk merantau ke luar negeri sebagai TKW, agar bisa membantu memperbaiki keuangan keluarga. "Pergilah kerja, kalau kamu sayang sama suamimu. Jangan jadi beban," bentak Arga suatu malam. Dengan hati berat, Lina pun pergi ke negara seberang, berjanji akan kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Di perantauan, hidup Lina berat. Namun, suatu kejadian mengubah semuanya. Lina menolong seorang nenek kaya yang pingsan di jalan. Nenek itu ternyata Madam Sasmita, seorang pengusaha properti terbesar di Asia Tenggara, tanpa anak dan tanpa pewaris. Karena merasa tersentuh oleh ketulusan Lina, Madam Sasmita mengangkatnya menjadi anak angkat. Ia diberi pendidikan bisnis, etika sosial, dan akses ke seluruh aset perusahaan. Dalam kurun 5 tahun, Lina berubah menjadi CEO muda, mengelola perusahaan, dan mewarisi kekayaan sang madam. Saat Madam Sasmita meninggal, seluruh hartanya sah jatuh ke Lina. Nilainya 4,7 triliun rupiah. Tambah 12 gedung komersial, 3 resort internasional, dan saham perusahaan. Meski sudah kaya, Lina tidak ingin langsung mengungkapkan semuanya. Ia hanya ingin pulang sebagai istri yang baik, bukan pamer harta. Lina pulang ke kampung secara diam-diam, mengenakan pakaian kumal, membawa karung lusuh seperti pengemis jalanan. Ia ingin memberi kejutan kepada Arga. Namun, saat ia sampai di rumah, bukan sambutan rindu yang ia terima, melainkan hinaan. Ratna mencibir keras. "Astaga, karung apa ini? Kamu habis minta-minta ya?" Arga yang awalnya bingung, sekarang menatapnya jijik. "Lina, kamu jadi pengemis? Malu aku punya istri kayak kamu." Lina mencoba menjelaskan, namun semuanya dipotong dengan cacian. Ratna bahkan berkata, "Lebih baik Arga cerai dengan wanita rendahan seperti kamu." Arga termakan emosi, langsung memutuskan di depan istrinya sendiri. "Aku akan gugat cerai kamu minggu depan." Lina tidak menangis, ia hanya berkata lirih, "Kalau itu putusanmu, aku terima." Namun ada dingin yang berbeda dari tatapannya. Seminggu kemudian, saat proses gugatan cerai berlangsung di kantor desa, tiba-tiba iring-iringan mobil hitam mewah memasuki kampung. 6 mobil Alphard, 2 Rolls Royce, puluhan pengawal berjas. Semua orang tercengang. Seorang pria tegap turun, membungkuk dalam-dalam kepada Lina yang masih duduk tenang di kursi. "Nona Lina Sasmita, kami siap menjemput Anda pulang ke perusahaan sesuai perintah almarhumah Madam Sasmita." Arga dan Ratna langsung membeku. "Lina? Lina Sasmita?" Perangkat desa membacakan dokumen warisan yang dibawa pengacara perusahaan di hadapan seluruh warga. Ratna terduduk lemas. Arga pucat, suara hilang. Lina berdiri, melepas selendang lusuhnya, lalu berkata dengan nada lembut tapi menggetarkan. "Aku bukan lagi Lina si anak miskin yang kalian hina. Tapi aku juga bukan pengemis. Aku pulang hanya sebagai istri yang ingin dicintai,
bukan direndahkan. Ratna langsung berlutut memohon ampun. "Lina, Idu menyesal, Nak. Ibu minta maaf." Arga pun ikut menunduk dalam, suaranya bergetar. "Maafkan aku, Lina. Aku tidak tahu. Aku malu pada diriku sendiri." Lina menatap mereka lama. Tidak ada dendam di wajahnya, hanya luka yang terlalu dalam. Lalu ia berkata, "Hinaanku dulu, biarkan itu jadi pelajaran. Maafku sudah kuberikan, tapi harga diriku tidak akan kubiarkan dipijak lagi." Ia melangkah menuju Rolls-Royce, sempat berhenti sekali lagi. "Kalau kalian ingin tetap jadi keluargaku, maka hormatilah aku sebagai manusia, bukan karena hartaku." Mobil pun meninggalkan kampung dengan gemuruh halus, meninggalkan dua orang yang akhirnya sadar bahwa kekayaan terbesar bukan uang, tapi ketulusan.